Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam podcast Evangelion. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, memahami kebenaran-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu kami bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Haluaun ni saluhut bangso. Saudara-saudari, pernahkah kalian merasa terlalu kecil? Terlalu tidak penting? Seperti kehadiran kita di dunia ini tidak berarti apa-apa? Atau mungkin sebaliknya, pernahkah kita merasa bahwa kelompok kita, suku kita, gereja kita adalah yang paling istimewa, paling benar, paling diberkati? Hari ini kita akan melihat sebuah penglihatan yang mengejutkan. Sebuah penglihatan yang akan mengubah cara kita memandang diri sendiri dan memandang orang lain. Wahyu 7 ayat 9-17 membawa kita ke sebuah pemandangan surgawi yang spektakuler, di mana kita akan melihat bahwa keselamatan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih luas, dan jauh lebih inklusif daripada yang pernah kita bayangkan. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Wahyu 7 dimulai dari ayat 19 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sampai di situ bacaan kita. Saudara-saudari, Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini kurang lebih tahun 95 Masehi. Ketika ia diasingkan di Pulau Patmos. Saat itu gereja sedang mengalami penganiayaan hebat di bawah kekaisaran Romawi. Saudara, bayangkan orang-orang Kristen itu dipaksa menyembah kaisar sebagai Tuhan. Mereka yang menolak akan kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, bahkan nyawa mereka. Gereja-gereja kecil tersebar di berbagai kota. Merasa sendirian, mereka ketakutan,
dan bertanya-tanya, apakah iman kami sia-sia? Apakah Tuhan masih berkuasa? Di tengah kegelapan itulah Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang masa depan, tapi untuk memberikan pengharapan. Wahyu adalah kitab tentang kemenangan akhir Kristus dan umatnya. Di pasal 7 sendiri berada di tengah-tengah pengalaman penglihatan tentang 7 meterai. Setelah meterai ke-6 dibuka, ada jeda yang dramatis. Dan dalam jeda itu, Yohanes melihat 2 kelompok. 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Itu di ayat 1 sampai 8. Dan kemudian kelompok yang kita baca tadi, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa. Saudara-saudari, kita akan melihat ayat demi ayat. Di ayat 9 ini orang banyak yang tidak terhitung. Ya, tadi yang kita baca dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Perhatikan, ini kontras yang dramatis. Karena di ayat 1 dan 8 kita membaca tentang 144.000 angka yang presisi terukur dari 12 suku Israel. Tetapi sekarang Yohanes melihat sesuatu yang berbeda. Orang banyak yang tidak dapat terhitung. Ini bukan hanya banyak, ini adalah multitudo yang melampaui kemampuan manusia untuk menghitung. Dan dari mana mereka berasal? Dikatakan dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa. Ini kalau kita pahami 4 kata ini, kalau bangsa atau etnos itu kelompok etnis, budaya. Kalau suku atau pile dalam bahasa aslinya, ini kelompok berdasarkan garis keturunan. Kalau kaum atau laos, ini kelompok masyarakat, kelompok rakyat. Dan bahasa atau glosa, ini kelompok linguistik. Jadi dengan kata lain, bahwa semua kategori pembeda manusia diwakili di sini. Tidak ada yang tertinggal. Jadi kita tahu ya, biasanya orang Bataknya itu terkenal di mana-mana. Ya, kalau kita ke Surabaya, Batak banyak, di Jakarta banyak, di Papua banyak, bahkan di luar negeri ada. Itu kita sangat bangga dengan identitas kita. Tapi bayangkan kalau kita datang ke surga nanti dan kita melihat bukan hanya orang Batak di sana, ada orang Jawa, orang Minang, orang Papua, orang Chinese, orang Arab, Afrika, orang Amerika. Tentu semua berkumpul dalam satu kemuliaan. Bahkan mungkin ada yang dari kelompok yang selama ini kita pandang sebelah mata. Ada yang dari agama lain yang akhirnya bertobat. Ada yang dari gaya hidup yang kita anggap najis tetapi sudah dicuci oleh darah anak domba. Jadi penglihatan ini menghancurkan eksklusifisme bahwa keselamatan Allah tidak terbatas pada satu kelompok saja. Dikatakan tadi mereka memakai jubah putih. Jubah putih kalau dalam wahyu ini melambangkan kemenangan, kesucian, dan kebenaran. Ini bukan kesucian hasil usaha sendiri, tapi kesucian yang diberikan oleh Kristus. Lalu dikatakan mereka memegang daun palem. Dalam budaya Yahudi, daun palem adalah simbol kemenangan dan perayaan. Ini mengingatkan kita pada hari pondok daun ya atau Sukot, bahwa perayaan panen dan pembebasan Israel dari Mesir. Tetapi sekarang pembebasan yang dirayakan adalah pembebasan dari dosa dan kematian.
Di ayat 10, ini pujian kepada Allah dan anak domba. Dikatakan, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apa yang mereka lakukan dengan suara nyaring? Mereka tidak menyanyikan lagu tentang diri mereka sendiri. Tidak ada yang menyanyi, aku berhasil, aku selamat karena aku baik. Tidak. Tapi dikatakan mereka berseru bahwa keselamatan bagi Allah kami dan bagi anak domba. Kata keselamatan di sini bukan kata benda biasa. Kalau di dalam bahasa aslinya, soteria. Ini berarti penyelamatan penuh, lengkap, final. Dan keselamatan ini milik Allah, bukan milik kita untuk diklaim atau dibanggakan. Kalau kita lihat orang Batak, kalau sudah berhasil biasanya ayau do, dangadok songonau. Tapi ingat bahwa di surga nanti tidak ada yang teriak ayau do. Semua akan berteriak Ibanado, dialah dia, Allah dan anak domba yang layak menerima segala kemuliaan. Dan perlu kita perhatikan, mereka menyembah Allah dan anak domba. Ini adalah pengakuan teologis yang mendalam tentang keilahian Kristus. Yesus bukan hanya nabi atau guru, dia adalah anak domba yang setara dengan Allah, layak menerima penyembahan yang sama. Di ayat 11 dan 12 ini penyembahan semesta. Dikatakan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Di sini kita akan melihat eskalasi penyembahan. Orang-orang yang diselamatkan memulainya, tetapi kemudian seluruh surga bergabung. Para malaikat, para tua-tua, ini mungkin juga mewakili umat Allah perjanjian lama dan baru. Itu 12 suku ditambah 12 rasul dan 4 makhluk yang melambangkan seluruh ciptaan. Semua ikut menyembah. Dan mereka tidak hanya tersungkur sekali. Mereka terus menyembah dengan 7 atribut pujian. Yang pertama, pujian. Ini pengakuan akan keagungannya. Lalu kemuliaan. Itu kehormatan tertinggi. Lalu hikmat, itu kebijaksanaan yang sempurna. Syukur, ucapan terima kasih. Hormat, ini penghargaan. Kuasa, kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan, ini kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi angka 7 dalam Alkitab adalah angka kesempurnaan. Ini adalah pujian yang sempurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Dan semua itu ditutup dengan amin yang berarti benar. Sungguh demikian, biarlah terjadi. Ayat 13 dan 14 ini identitas orang-orang berjubah putih. Dikatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ada dialog menarik yang di sini ya. Dikatakan seorang tua-tua berkata kepada Yohanes, tetapi jelas dia sudah tahu jawabannya. Ini adalah teknik pengajaran. Dia ingin Yohanes dan tentu kita hari ini memahami dengan jelas siapa orang-orang ini. Yohanes dengan jujur menjawab, saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Dan jawaban tua-tua itu luar biasa. Dikatakan, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kalau di dalam bahasa Yunani, ya,
Ada artikel tertentu di sini dikatakan the great tribulation. Itu kesusahan yang besar itu. Ini bukan sekedar kesulitan hidup biasa. Ini adalah periode penganiayaan, penderitaan, dan pencobaan yang intens. Lalu siapa mereka? Mereka adalah para martir yang mati karena iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang tetap setia meski harus kehilangan segalanya. Mereka adalah orang-orang yang memilih Kristus di atas kenyamanan, di atas keamanan, bahkan di atas hidup itu sendiri. Tapi yang paling menarik adalah ini. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Tunggu dulu. Bagaimana bisa mencuci sesuatu dengan darah dan membuatnya putih? Tentu secara logika darah justru membuat noda. Tapi inilah adalah paradoks Injil. Darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib adalah satu-satunya deterjen yang bisa membersihkan noda dosa. Saudara, kalian pernah mencuci pakaian putih yang sudah ternoda? Kadang-kadang mungkin pakai rinso, pakai molto, pakai semua sabun di dunia, nodanya tidak hilang juga. Tetapi darah Yesus, darah yang dicurahkan di Golgota, bisa membersihkan noda yang paling membandel sekalipun. Tidak peduli seberapa kotor masa lalu kita, darah anak domba membuat kita putih seperti salju. Ini bukan usaha mereka sendiri. Mereka tidak menjahit jubah itu sendiri. Mereka tidak memutihkannya dengan perbuatan baik. Mereka mencucinya di dalam darah anak domba. Artinya bahwa mereka percaya dan bersandar sepenuhnya pada karya penebusan Kristus. Sekarang kita melihat ayat 15 sampai 17. Ini berkat surgawi. Dikatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sekarang kita sudah sampai pada puncak bacaan kita. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Yang pertama, mereka berdiri di hadapan tata Allah. Jadi mereka tidak lagi jauh, tidak lagi terpisah, tapi mereka berdiri di hadapan tahta. Ini adalah akses penuh, kedekatan sempurna dengan Allah yang mereka rindukan selama hidup mereka. Dan mereka melayani Dia siang malam, tetapi jangan bayangkan ini sebagai pekerjaan yang melelahkan. Di surga tidak ada malam, jadi siang malam di sini berarti terus menerus tanpa henti, tetapi tanpa lelah, tanpa bosan, karena melayani Allah adalah sukacita tertinggi. Yang kedua, Allah membentangkan kemahnya di atas mereka. Kata membentangkan kemah, ini dalam bahasa aslinya sekonesei. Ini mengingatkan kita pada kemah suci di padang gurun, di mana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Ini adalah pemenuhan janji Immanuel, Allah beserta kita. Jadi tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi perantara. Allah sendiri tinggal bersama mereka, melindungi mereka seperti kemah yang memberi naungan. Yang ketiga, akhir dari segala penderitaan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Bagi orang-orang yang mungkin mati dalam penganiayaan, yang mungkin kelaparan di penjara, yang mungkin kehausan di padang gurun, janji ini sangat berarti. Tidak ada lagi kekurangan. Semua kebutuhan terpenuhi. Dan dikatakan tadi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ini mungkin kiasan untuk segala bentuk kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak lagi air mata karena kesedihan. Jadi ini kalau kita di Indonesia, terutama yang tinggal di daerah panas, itu tahu betul rasanya kepanasan. Kadang-kadang kalau kita di gereja lagi panas, ya
Apalagi kalau kebaktian panjang. Ingat, tapi di surga nanti tidak ada AC, tidak perlu kipas angin karena tidak ada panasnya. Sejuknya bukan karena teknologi, tapi karena hadirat Allah sendiri yang menyejukkan. Lalu yang keempat, anak domba adalah gembala. Itu tadi di ayat 17 ya. Ini adalah paradoks yang indah. Anak domba yang menjadi gembala. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Ini mau mengatakan bahwa Yesus yang mati sebagai anak domba korban sekarang hidup sebagai gembala yang melindungi. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dan meninggalkan kita. Dia terus memimpin, terus menggembalakan, terus menuntun kita. Kemana dia menuntun kita? Ke mata air kehidupan. Ini bukan air biasa. Ini adalah kehidupan yang kekal, yang memuaskan, yang tidak pernah kering. Yesus sendiri pernah berkata kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, itu di Yohanes 4 ayat 14. Yang kelima, Allah menghapus segala air mata. Dikatakan tadi, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini adalah gambaran yang sangat personal dan lembut. Bukan malaikat, bukan makhluk surgawi lainnya, tetapi Allah sendiri yang menghapus air mata kita. Bayangkan Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang begitu besar dan mulia, membungkuk untuk menghapus air mata dari mata kita. Ini adalah kasih yang tidak bisa kita pahami. Jadi kalau kita ibaratkan seorang anak kecil jatuh dan lututnya terluka, dia menangis sangat kencang. Lalu ibunya datang, bukan hanya memberinya obat, tetapi membersihkan air matanya, memeluknya dan berkata, sudah, mama ada di sini, jangan lagi nangis. Itulah yang Allah lakukan kepada kita di surga nanti. Tidak lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, semuanya sudah berlalu. Saudara-saudari, penglihatan surgawi ini bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita tentang surga. Ini adalah firman Tuhan yang harus mengubah cara kita hidup hari ini. Mari kita lihat yang beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hargai keselamatan yang sudah kita terima. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita adalah bagian dari orang banyak yang tidak terhitung itu. Kita sudah dicuci oleh darah anak domba. Kita sudah mengenakan jubah putih kebenaran Kristus. Pertanyaannya, apakah kita menghargai keselamatan itu? Atau kita hidup seolah-olah keselamatan itu murah? Saudara, bersyukurlah setiap hari untuk keselamatan yang sudah kita terima. Jangan main-main dengan dosa. Kalau Kristus harus mati untuk membersihkan dosa kita, mengapa kita mau kembali ke dosa lagi? Hiduplah sebagai orang yang sudah diselamatkan dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan pengharapan. Yang kedua, buang eksklusivisme dan rasisme. Penglihatan ini menghancurkan segala bentuk kesombongan kelompok. Di surga tidak ada yang bilang kami orang Batak lebih rohani dari orang lain, atau gereja kami yang paling benar. Bahwa keselamatan Allah merangkul semua bangsa, semua suku, semua kaum, bahkan semua bahasa. Saudara, jangan memandang rendah orang dari suku lain, agama lain. Mungkin yang belum percaya memang harus kita doakan mereka, atau latar belakang lain. Buka hati untuk persekutuan dengan orang Kristen dari dominasi lain. Kita semua akan berdiri bersama di hadapan tahta. Dukung misi penginjilan ke semua bangsa. Jangan hanya fokus pada kelompok kita sendiri. Yang ketiga, bertekun dalam kesusahan. Orang-orang berjubah putih itu keluar dari kesusahan yang besar. Mereka tidak lari dari penderitaan, tapi mereka melewatinya dengan iman. Saat ini, mungkin kita sedang mengalami kesusahan. Mungkin sakit masalah keuangan, konflik keluarga, penganiayaan karena iman. Ingatlah, kesusahan itu tidak sia-sia. Saudara, jangan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ingat janji Allah.
Dia akan menghapus segala air mata kita nanti. Tetap setia kepada Kristus meskipun harus membayar harga. Lebih baik kehilangan segalanya di dunia ini daripada kehilangan tempat di hadapan Tata Allah. Doakan dan dukung saudara-saudara kita yang sedang dianiaya karena iman mereka di berbagai belahan dunia. Yang keempat, berfokus pada penyembahan. Di surga, bahwa semua orang sibuk menyembah Allah dan anak domba. Apakah hidup kita hari ini juga berpusat pada penyembahan? Saudara, jadikan penyembahan sebagai prioritas, bukan hanya ritual. Datang ke gereja bukan karena kewajiban, tetapi karena rindu menyembah Allah. Hiduplah sebagai penyembah setiap hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Latih diri kita untuk bersyukur dan memuji Allah dalam segala keadaan. Karena itulah yang akan kita lakukan selamanya di surga. Yang kelima, bagikan kabar baik. Kalau keselamatan Allah itu begitu luar biasa untuk semua bangsa, tidak terhitung banyaknya, mengapa kita diam saja? Ada banyak orang di sekitar kita yang belum tahu tentang anak domba yang mati untuk mereka. Ada banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan dosa tanpa pengharapan. Saudara, beranilah bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Dukung misi penginjilan, baik dengan doa, dana, maupun dengan pergi sendiri. Hiduplah dengan cara yang membuat orang lain tertarik pada Injil dengan kasih, dengan sukacita, dengan integritas. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa bacaan kita saat ini memberikan kita sekilas pandang ke dalam surga, dan apa yang kita lihat sungguh mengagumkan. Orang banyak yang tidak terhitung dari segala bangsa berdiri di hadapan tata Allah, menyembah Dia dengan sukacita yang tidak pernah berakhir. Mereka tidak sampai di sana karena mereka sempurna. Mereka sampai di sana karena mereka mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba. Mereka bertekun dalam kesusahan. Mereka tetap setia. Dan sekarang mereka menikmati berkat yang tidak ada bandingnya. Tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi dahaga, tidak ada lagi air mata. Allah sendiri tinggal bersama mereka. Anak domba menggembalakan mereka ke mata air kehidupan. Pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, apakah kita bagian dari orang banyak itu? Kalau belum, hari ini adalah hari keselamatan. Datanglah kepada anak domba. Percayakan hidup kamu kepada Yesus yang mati untuk dosamu dan bangkit untuk membenarkan kamu. Jubah putih kebenarannya sudah tersedia untukmu. Kalau sudah, hidup dengan cara yang sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Hargai keselamatan itu, bagikan kabar baik itu, dan bertekun sampai akhir. Karena janji Allah pasti digenapi. Suatu hari nanti, kita akan berdiri di hadapan tata itu. Kita akan bergabung dengan orang banyak yang tidak terhitung itu. Dan kita akan berseru dengan suara nyaring. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak domba Allah, kami bersyukur untuk penglihatan surgawi yang Kau berikan kepada Yohanes dan kepada kami saat ini. Terima kasih karena keselamatanmu bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk semua bangsa. Terima kasih karena Engkau sudah mati untuk kami, mencurahkan darah-Mu yang berharga untuk membersihkan kami dari segala dosa. Kami tidak layak, tetapi Engkau membuat kami layak. Tolonglah kami untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Berilah kami keberanian untuk bersaksi dan membagikan kabar baik ini. Kuatkanlah kami dalam menghadapi kesusahan. Ingatkanlah kami bahwa penderitaan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kami. Sampai kami berdiri di hadapan tahta-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sampai habis. Jika saudara diberkati, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih.
Salam.